Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami memulai suatu eksposisi teks yang baru dari Injil Yohanes pasal 2. Tolong bimbing dan arahkan acara firman ini Tuhan. Hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata dan seluruh persiapannya kami titipkan dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan. Sehingga hanya kata-kata dari Tuhan yang dia sampaikan. Dan engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu. Supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia. Tapi mengerjakan dalam diri kami segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan berikan keterbukaan, konsentrasi, terang. Sehingga kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Supaya hidup kami diubahkan. Dan Tuhan dipermuliakan. Dan sekali lagi Tuhan mengingat ini acara Zoom dan streaming dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau bekerja sehingga semua yang berhubungan dengan hal-hal ini, Wi-Fi, sinyal HP dan sebagainya, Engkau lindungi dan jaga dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mulai dengan teks yang baru ya. Jadi tempo hari kita menyelesaikan Yohanes 2, 1-11, sekarang mulai ayat 12. Saya tidak tahu apakah saya akan berhentikan pada ayat 22 dan 23, 25 saya pisahkan. Tapi sementara saya lanjutkan terus sampai akhir pasal. Dan ini adalah sesi yang pertama. Kalau saudara membaca, saudara akan tahu bahwa ini adalah penyucian bait Allah. Di mana Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Dan yang akan kita persoalkan saat ini saudara. Penyucian bait Allah itu terjadi satu kali saja atau dua kali. Ini banyak diperdebatkan. Dan mungkin bagi yang tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah tahu kalau ini pernah diperdebatkan atau sedang diperdebatkan. Tapi mari kita membaca saja lebih dulu teksnya ya. Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 25. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan engkau dapat rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sudah saya berikan pendahuluan lebih dulu ya. Pertama-tama, apa hubungannya cerita ini dengan cerita sebelumnya, yaitu Yohanes 2:1-11, di mana dia mengubah air menjadi anggur di dalam suatu perjamuan pernikahan. The Bible Illustrator itu mengatakan demikian, transisi. Adalah mustahil untuk tidak merasakan perubahan yang pada titik ini datang pada cerita ini. Satu, di sana ada suatu perubahan. Satu, dari tempat Yerusalem dan Kana. Kedua, dari peristiwa kejadian atau peristiwa Paskah dan pesta pernikahan. Ya, kontras ya. Yerusalem, Kana. Yerusalem kota besar, terkenal karena ya desa kecil ya. Lalu kejadiannya Paskah, wah hari raya Yahudi besar. Pesta pernikahan itu ya hal kecil saja. Tiga, dari cara bertindak. Seorang reformator yang keras atau tidak berkompromi dan tamu yang bersimpati. Tidak kelihatan menyolok ya. Dua, pelajaran-pelajaran rohani yang diberikan oleh dua tanda ini juga saling melengkapi. Satu, yang satu mewakili pemuliaan dari kehidupan umum, dan yang lain penyucian atau pemurnian dari penyembahan atau ibadah ilahi. Kontes ya. Dua, yang satu adalah suatu wahyu tentang anak damai. Yang lain adalah suatu wahyu tentang Kristus, sang penggenap dari pengharapan dan tujuan dari Israel. Mengkontraskan seperti ini, saudara, kalau kita sendiri melakukan, tidak bakal mikir sejauh itu ya. Mengontraskan Yerusalem dan Kana, Paskah dengan pesta pernikahan, seorang reformator yang keras, abri tidak karu-karuan. Nah, sisi lain yang cerita lalu, dia tamu yang bersimpati, mereka kehabisan anggur dan dia menolong dan sebagainya. Jadi memang ada kontras itu yang menghubungkan antara konteks yang sudah kita pelajari dan konteks yang sekarang ini. Kalau saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Jadi apa yang saya bahas di sini saya masukkan dalam pendahuluan. Karena ya sebetulnya memang sudah suatu pembahasan ya, tetapi tetap pendahuluan karena dihubungkan dengan tiga cerita lain di dalam ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ini hal yang kedua yang akan saya bahas, saudara. Cerita penyucian bait Allah dalam Injil Yohanes ini juga diceritakan dalam tiga Injil yang lain. Saya akan tunjukkan dan saya akan bacakan. Dalam Matius dituliskan di dalam Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lalu dalam Markus 11 ayat 15-16. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Sekarang kita lihat dalam Injil Lukas, pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia.
Saudara, kalau saudara membandingkan 3 cerita ini, 4 cerita dalam 4 Injil ini ya, saudara pikirkan ini satu cerita yang sama atau 2 cerita yang berbeda? Ini yang dipertanyakan dan diperdebatkan dalam buku-buku tafsiran. Kalau 3 cerita dalam Matius, Markus, dan Lukas yang barusan kita baca itu paralel, sama. Tetapi tidak paralel dengan yang diceritakan oleh Yohanes. Dan itu berarti ada 2 kali penyucian bait Allah. 2 cerita yang mirip, tetapi tidak sama. Karena itu hati-hati dengan Alkitab fisik ya. Ada headnote kalau LAI, di atas cerita dari Injil Yohanes tadi, di atas pasal 2 ayat 12, itu dituliskan pasal-pasal ini. Matius 21, 12, 13, Markus 11, dan Lukas 19, dan sebagainya. Dan kalau itu demikian, seakan-akan itu paralel ya. Biasanya itu paralel. Tapi saudara, headnote itu ditambahkan oleh pencetak Alkitab. Headnote itu bukan firman Tuhan. Dan karena itu tidak selalu benar, dan dalam kasus ini jelas-jelas salah. Saudara, ada beberapa argumentasi untuk mengatakan bahwa yang dalam Injil Yohanes itu adalah penyucian yang berbeda dengan yang di dalam 3 kitab Injil yang lain. Pertama saudara, poin A, cerita yang mirip belum tentu berarti paralel atau sama. Dan dalam Alkitab cerita mirip itu banyak saudara ya. Yesus berulang kali melakukan mujizat, dan seringkali mujizat-mujizat yang mirip sekali itu belum tentu paralel atau sama. Jadi hati-hati dengan cerita yang mirip dalam Alkitab. Saya berikan contohnya saudara ya. Pertama saudara, ada 2 cerita tentang pemberian makan roti dan ikan untuk banyak orang. Dituliskan dalam Matius 14 ayat 15 dan 20. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan saudara, cerita ini dalam Matius ini juga diceritakan dalam ketiga Injil yang lain, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ini memang paralel. Pemberian makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan, lalu sisa 12 bakul. Tapi saudara, dalam Matius ada cerita yang lain yang mirip. Kita lihat Matius 15, 32-38. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Perhatikan ya, tadi 5 ya. Ini 7. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil, tidak dikatakan berapa, tapi beberapa ya. Kalau tadi dikatakan 5 roti, 2 ikan. Ini beberapa ikan, katakan ikan kecil lagi ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Tadi 12 ya, sekarang 7. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tadi 5.000. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. So, cerita ini sama dengan yang dituliskan dalam Markus 8 ayat 1 dan 10. Dan Lukas dan Yohanes tidak menceritakan cerita yang ini. Dan bahwa pemberian makan 5.000 dan 4.000 orang itu berbeda, bukan terlihat hanya dari perbedaan yang tadi sudah saya tunjukkan, tapi terlihat lebih lagi dari teks ini ya. Matius 16, 9 sampai dengan 10. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Yesus ini mengatakan ini jelas-jelas 2 peristiwa. 5 roti untuk 5.000 dan 7 roti untuk 4.000. Dan berapa bakul kamu kumpulkan, jelas ini beda. Jadi 2 cerita ini, pemberian makan 5.000 dan 4.000 orang, sekalipun sangat mirip, tapi merupakan 2 cerita yang berbeda dan bukan paralel. Kalau memang itu bukan paralel, maka cerita-cerita yang mirip yang lain jelas mesti diperhatikan dan diwaspadai. Jangan terlalu cepat mengatakan paralel, karena kalau sudah katakan paralel, padahal sebetulnya tidak paralel, maka nanti akan terjadi kontradiksi, ada hal-hal yang tidak bisa harmonis. Seperti di sini saja ya, roti ini ya. 5 roti atau 7 roti? 5.000 atau 4.000? Kalau tersisa 7 bakul atau 12 bakul? Nah ini orang akan lihat kalau disamakan terjadi kontradiksi. Jadi kita harus membedakan apa yang memang beda. Kita berikan contoh yang kedua ya. Ada 2 cerita tentang pengurapan oleh seorang perempuan terhadap Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat 1-8, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, saudara, ini sekarang kita bandingkan dengan cerita yang kedua, dalam Matius 26 ayat 6-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Cekusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jelas cerita yang sama, saudara ya, dengan yang tadi ya. Dan sekarang kita melihat di dalam Markus pasal 14, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, dari pertama Yohanes, lalu Matius, lalu Markus. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Cekusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang pada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Laki-laki ini jelas cerita yang sama. Ya, dalam Markus, dalam Matius, dan dalam Yohanes, ini 3 cerita pengurapan oleh seorang perempuan. Sekalipun ada detail-detail yang satu lebih lengkap dari yang lain dan sebagainya, tapi ini adalah cerita yang betul-betul sama. Tapi sekarang bagaimana dengan cerita dalam Injil Lukas? Juga ada pengurapan oleh seorang perempuan terhadap Yesus ya. Lukas 7 ayat 36 dengan 50, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, perhatikan orang ini namanya juga Simon. Yang tadi Simon Kusta ya, ini Simon saja ya. Tapi Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, kalau ini cerita yang terakhir ini apakah sama? Saudara, pertama-tama coba kita lihat ya, siapakah perempuan dalam Injil Lukas pasal 7 ini yang mengurapi Yesus juga? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Maria dari Betania, yaitu saudara Marta dan Lazarus dalam 3 cerita yang tadi. Tapi saudara, perlu dicamkan bahwa sekalipun Maria dari Betania pernah mengurapi Yesus dalam peristiwa yang serupa, yang tadi sudah kita baca, ya. Tapi peristiwa itu berbeda dengan peristiwa di sini. Jadi Matius 26 ayat 6 sampai 13, paralel dengan Markus 14 3-9, paralel dengan Yohanes 12 1 sampai 8, tetapi tidak paralel atau tidak sama dengan Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Mirip, ada kemiripan-kemiripan. Sampai ada orang-orang yang menganggap semua ini sama. Tapi tidak sama. Ini 2 cerita yang berbeda. Memang saudara, pemilik rumah dalam Matius, Markus maupun Lukas namanya adalah sama, yaitu Simon. Tapi perlu diingat bahwa nama Simon adalah nama yang umum. Dan di samping itu, dalam Matius dan Markus dia disebut Simon si Kusta.
Sedangkan dalam Lukas, dia adalah seorang Farisi. Tidak terbayangkan seorang Farisi kena kusta. Kusta itu dijauhi semua orang. Tidak bisa tetap jadi orang Farisi kalau dia kena kusta. Jadi Simon si kusta tentu beda dengan Simon yang orang Farisi. Itu tidak sama-sama sekali. Lalu perbedaan-perbedaan yang lain antara dua cerita itu, saudara. Yang dalam Lukas pasal 7 itu, perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa. Tetapi dalam Matius, Markus, dan Yohanes, tidak. Itu adalah Maria, saudara Marta, dan Lazarus. Tentu dia juga adalah orang berdosa ya. Lalu kenapa, apa bedanya gitu ya? Kalau ditekankan ya, khusus disebut perempuan berdosa, yaitu dosa yang hebat, sehingga ada yang menduga orang itu seorang pelacur, tapi ada pro kontra, tapi yang jelas dia sangat berdosa. Yang Maria, saudaranya Lazarus dan Marta tentu juga adalah orang berdosa, tapi orang berdosa biasa-biasa saja. Setidaknya ini semua ditinjau dari sudut pandang manusia. Yang satu ini sangat berdosa sehingga ditekankan sebagai perempuan berdosa, dan yang satu ya tidak. Lalu poin B, saudara, perbedaan yang lain. Dalam Lukas ada dialog antara Yesus dengan Simon. Sedangkan dalam Matius, Markus, dan Yohanes tidak ada dialog apapun antara Yesus dengan Simon. Lalu poin C, dalam Lukas yang mengkritik tindakan perempuan itu adalah Simon. Dan dia mengkritik dalam hatinya. Tapi Yesus tahu. Dia bisa tahu isi hati menunjukkan Yang Maha Tahu. Sedangkan dalam Matius, Markus, dan Yohanes yang mengkritik adalah murid-murid. Dan mereka mengkritik dengan ucapan. Beda. Yang keempat adalah poin D. Dalam Lukas kritikannya adalah karena Yesus yang adalah seorang nabi, kok mau-maunya diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa gitu ya. Sedangkan dalam Markus dan Yohanes, kritikannya adalah pengurapan dengan minyak wangi yang mahal itu dianggap sebagai suatu pemborosan, sebaiknya dijual 300 dinar, dibagikan kepada orang miskin. Daripada dibuang untuk kaki dan sebagainya. Buat apa? Lalu poin E, saudara. Dalam Lukas, cerita ini ada dalam Lukas pasal 7, dan itu agak jauh dari kematian Kristus, saudara. Tapi dalam Matius itu ada di dalam pasal yang ke-26. Dalam Markus dalam pasal yang ke-14, dan dalam Yohanes pasal yang ke-12. Berarti cerita ini dekat sekali dengan kematian Kristus. Perhatikan ya, Matius itu kan 28 pasal. Ini ada dalam pasal 26. Markus itu 16 pasal. Ini dalam pasal yang kedua, pasal yang ke-14. Nah, Yohanes kelihatannya agak jauh kalau dilihat angka pasalnya ini. Karena Yohanes itu pasalnya sampai 21, ini pasal 12. Tapi jangan lupa, saudara, dalam Yohanes ini pasal 13 itu sudah perjamuan Paskah yang terakhir ya. Dan Yohanes pasal 14, 15, 16 itu Yesus ngajar. Lalu pasal 17 itu doa imam besarnya. Pasal 18 dia sudah ditangkap. Dan sekalipun jaraknya kelihatannya kalau dilihat angka itu beda jauh dengan akhir dari Injil Yohanes. Tapi pasal 12 ini dekat sekali sudah dengan kematian Kristus. Ini jaraknya cuma 1 minggu, saudara. Pengurapan yang ini. Tapi dalam Injil Lukas pasal 7 masih jauh-jauhnya kalau saudara lihat ada pasal 8, pasal 9, pasal 10, 9 dan 10 itu pengutusan 12 murid, pengutusan 70 murid dan sebagainya. Masih banyak cerita-cerita lain itu jauh. Jadi timingnya jelas sangat berbeda antara Lukas 7 dan yang dalam Matius, Markus, dan Yohanes. Dan kesimpulannya, sekalipun dua cerita ini mirip, tapi sebetulnya bukan paralel dan memang merupakan dua cerita yang berbeda. Dan ini hati-hati pada saudara, waktu saudara mendengar orang pengkhotbah yang mungkin tidak terlalu teliti atau juga tidak pakai buku tafsiran dan dia hantam kromo dua cerita ini sama, akhirnya menjadikan nanti ada kontradiksi yang tidak bisa diharmoniskan. Karena cerita yang berbeda mau disamakan. Ya, jadi ingat ini cerita yang berbeda. Ya, saudara, kita kembali kepada cerita yang sedang kita bahas ini ya. Tadi sudah kita lihat mirip, tidak mesti sama. Nah,
Dalam cerita ini juga ya, memang kalau diomong ada miripnya ada, tapi ada banyak perbedaan yang menyebabkan saya yakin ini memang cerita yang berbeda ya. Jadi cerita penyucian bait Allah dalam Injil Yohanes berbeda dengan cerita penyucian bait Allah di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Karena banyaknya perbedaan ini tidak memungkinkan cerita dua ini sama. Perbedaan yang pertama, saudara, dalam Yohanes pasal 2 ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Perhatikan yang saya beri warna hijau ya. Rumah Bapakku tempat berjualan. Tapi dalam Matius 21 ayat 13 apa? Dan mereka berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku. Tadi rumah Bapakku, sekarang rumahku. Akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tadi tempat berjualan, sekarang sarang penyamun. Jauh lebih kelas kata-katanya dalam Matius 21 ini. Ada beberapa perbedaan di sini ya, kalau kita bandingkan dua ayat ini. Pertama poin A dalam Yohanes, ia menyebut bait Allah sebagai rumah Bapakku yang mereka jadikan tempat berjualan. Tapi dalam Matius yang menyebut bait Allah sebagai rumahku yang mereka jadikan sarang penyamun. Dalam perbedaan yang lain, poin B, dalam Yohanes ia hanya berkata dan tidak mengutip ayat perjanjian lama. Tapi dalam Matius ada kata-kata ada tertulis. Yang jelas menunjukkan dia mengutip dari perjanjian lama. Dan ini dia bukan mengutip dari satu ayat, tapi mengutip dari dua ayat yang digabungkan. Yaitu Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11. Saya berikan ayatnya ya. Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalau saudara, Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Jadi yang sarang penyamun diambil dari sini, dan rumah doa dan sebagainya itu diambil dari ayat yang di atas. Ya. Markus dan Lukas sama dengan Matius, ya, juga memberikan kutipan, jelas mereka memang mengutip, menunjukkan bahwa Yesus mengutip dari perjanjian lama. Dalam Yohanes tidak ya. Dia cuma bicara dan tidak ada kutipan. Tapi Matius, Markus, Lukas, semua memang mengatakan ada tertulis dan itu satu kutipan. Ya, itu beda ya. Lalu saudara, perbedaan yang lain lagi. Poin 2. Hanya Yohanes yang menceritakan tentang Yesus membuat dan menggunakan cambuk. Tali dijadikan cambuk. Ini tidak ada dalam ketiga Injil yang lain. Ya ini memang tidak terlalu menyolok ya. Bisa saja mereka tidak menceritakan, bisa kalau hal seperti ini. Tapi tetap ini sesuatu yang kelihatan berbeda. Yang ketiga, saudara. Yohanes pasal 2 ayat 17 dan 20. Sama sekali tidak diceritakan oleh Matius, Markus maupun Lukas. Dalam Yohanes 2, 17 dan 20, setelah Yesus mengobrak-abrik itu, ada ayat ini ya, ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mereka ingat ayat Alkitab dalam perjanjian lama. Ya. Lalu ada lagi lanjutannya ayat 18 sampai dengan 20 orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Ini semua tidak ada, saudara. Dalam Matius, Markus, Lukas itu tidak ada, dan ini hanya ada dalam Injil Yohanes. Saudara, padahal ya, kata-kata Yesus rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
Itu pasti diketahui oleh ketiga penulis Injil yang lain. Ini terbukti dari fakta bahwa mereka menuliskan ayat-ayat di bawah ini yang pasti berasal dari kata-kata Yesus tadi yang atau disalah mengerti atau disalahartikan atau sengaja diplesetkan oleh orang-orang yang mau memfitnah dan sebagainya. Itu banyak, saudara ya. Orang debat juga seringkali dibegitukan. Dan itu adalah orang-orang yang kurang ajar ya. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka memplesetkan dan plesetan dalam debat itu seringkali ada persis yang seperti begini, saudara ya. Mari kita lihat ya. Kalau tadi Yesus berkata apa? Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini kata-kata asli dari Yesus ya. Nah sekarang dalam Matius 26 ayat 59-61 ini waktu Yesus sudah ditangkap dan dihadapkan pada mahkamah agama. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Bayangkan ya, ini sinode begitu ya, tertinggi. Bahkan kalau sinode itu kan lima gereja-gereja tertentu ini seluruh Yudaisme tertinggi ya. Tapi mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Kan itu jangan percaya orang sekalipun punya gelar doktor, sekalipun dia rektor atau apapun, sekalipun dia pendeta atau apapun, semua bisa model seperti ini, saudara ya. Mereka cari kesaksian palsu supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampil 2 orang. Nah, sekarang perhatikan ya. Antara kata-kata asli Yesus di sini, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tapi 2 orang ini mengatakan apa? Orang ini, Yesus ya, berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Di sini dia berkata memang secara apa ya? Itu bukan perintah sungguh-sungguh, tapi ironi begitu ya. Mungkin ada ejekan gitu di situ. Rombak bait Allah ini. Kamu yang rombak kan? Sama aku. Tapi di sini Yesusnya yang berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jadi ini kata-katanya atau ditangkap salah atau diplesetkan secara sengaja. Lalu juga Markus 14, 55-59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan mendirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Mengapa saksi itu harus di dalam Alkitab ya? Dan sebetulnya dalam bilang biasa pun sebetulnya mestinya berlaku ya. Harus ada 2 atau lebih saksi itu mengapa? Karena biasanya 2 lebih atau lebih saksi itu diperiksa sendiri-sendiri. Pada waktu ternyata kesaksian mereka berbeda, ya tentu saja tidak bisa dipercaya kesaksiannya berbeda. Tapi kalau 2 orang kesaksiannya diperiksa sendiri-sendiri, tapi kesaksian sama, maka itu lebih kuat. Menunjukkan mungkin kesaksian mereka benar, karena sama. Sekarang mari kita lihat dalam Matius 27 ayat 39-40. Orang-orang yang lewat di sana, ini bukan saksi-saksi ya, ini waktu Yesus disalib, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu kalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Lalu itu juga ada di dalam Markus 15, 29, 30.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Nah, saudara, juga dalam Kisah Rasul 6, ini bukan Yesus tapi Stefanus. Waktu ditangkap lalu diadili dan sebagainya, lagi-lagi ini Mahkamah Agama ini ajukan saksi-saksi palsu ya, menunjukkan kebejatan mereka yang luar biasa ya. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucap, ada kata terus-menerus ya, mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan, Yesus yang akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Dan ingat ya, kalau ini Matius, ini Markus, ya, ini Matius, ini Markus. Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas. Berarti lengkap 3 penulis Injil ini tahu kata-kata itu sebetulnya. Cuma memang dalam catatan mereka kata-kata itu diplesetkan. Dan di sini saya sedikit ingin bicara tentang orang yang suka memplesetkan kata di dalam satu perdebatan atau dalam satu fitnahan. Saya masih ingat pada waktu debat saya berpartner dengan Ezra, pergi ke Jakarta, ke GBI Agrave yang memang kelompok pemfitnah yang luar biasa kurang ajar ya. Lalu debat sama Stephen Liao dan Andrew Liao. Dan pada waktu debat itu bicara tentang keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Kami sebagai Calvinis mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Karena Tuhan yang pegang aku. Dan saya berkata, kalau keselamatan itu tergantung aku, sudah pasti aku akan tinggalkan dia. Karena aku ini siapa? Aku ini manusia yang lemah. Kalau bukan dia yang pegang aku, dia kuatkan aku mati-matian. Tergantung dia. Kalau bukan tergantung dia, tergantung aku pasti akan murtad. Pada waktu dia menjawab, dia memplesetkan kata-katanya. Nah, biasanya berkata, kalau tergantung aku pasti mau murtad. Tidak ada kata mau, saudara. Dalam kata-kata saya. Dan saya lihat sendiri perdebatan itu lagi. Sesi yang kedua. Jadi saya akan melihat bahwa orang ini memplesetkan, kurang ajar. Dan balik terjadi hal seperti itu. Pendebat-pendebat seperti ini, orang yang kurang ajar memplesetkan. Apa yang saya katakan dengan apa yang dia katakan, yang kurang saya akan jawab argumentasi saya, tapi tidak. Karena kata-katanya tidak cocok dengan kata-kata saya. Sama juga mengaku Sagala melakukan hal yang sama. Saya kapan pernah menuduh dia Armenian? Saya mengatakan ajaran satu ini yang kamu percaya yaitu universal atonement. Yesus mati untuk semua tapi efektif hanya untuk orang pilihan. Itu adalah ajaran Armenian. Saya tidak pernah mengatakan dia Armenian. Tapi dia berulang kali mengatakan bukan Armenian. Seakan-akan saya menuduh dia Armenian. Jadi laki-laki itu memplesetkan dan itu memplesetkan secara kurang ajar. Dalam berdebat atau dalam saudara memperhatikan orang-orang berdebat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh si A waktu debat dengan si B dan bagaimana si B itu menjawab lalu mengulang kata-kata si A. Persis atau berbeda. Kalau itu kalau berbeda kata tapi artinya sama tidak masalah. Tapi kalau memang berbeda dalam arti, apalagi kalau itu terjadi terus-menerus, maka itu jelas-jelas kurang ajar. Jangan debat dengan cara seperti itu. Orangnya memberikan argumentasi apa? Ya jawablah persis argumentasi itu. Kalau tidak bisa jawab, tutuplah mulut saudara daripada menjadi pemfitnah yang kurang ajar. Ini berlaku juga untuk Mang Apul, berlaku untuk Stephen Liao, berlaku untuk Andrew Liao. Tidak betul debat, mau debat, gondonya cuma fitnah dan membengkokkan omongan orang secara tidak karu-karuan.
Mereka tidak terlalu berbeda dengan para saksi palsu di sini. Yesus berkata, rombak bait Allah ini. Kamu yang rombak. Aku akan dirikan kembali dalam 3 hari. Itu pun bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Tapi mereka tentu bisa nggak ngerti. Tapi pada waktu di sini diambil kata-katanya. Engkau yang mau merobohkan bait suci akan merobohkan tempat ini. Ini berbeda, saudara. Dia itu tidak pernah mengatakan dia mau merobohkan. Dia tidak pernah berkata dia akan merobohkan. Dia engkau ya, rombaklah. Suatu kata perintah kepada engkau yang diajak bicara. Itu mendirikannya kembali. Tapi engkau yang rombak. Jadi kalau itu diterapkan pada tubuhnya sendiri, mereka akan bunuh dia akan bangkitkan dia sendiri. Tapi kalau engkau yang mau merobohkan bait suci, berarti Yesusnya bunuh diri lalu dia bangunkan dia sendiri. Tidak cocok semua, tidak karu-karuan, saudara. Kelihatannya beda sedikit, tapi ini beda sangat-sangat besar. Jadi saudara, ketika penulis kitab Injil itu tahu kata-kata ini, lalu kenapa Yohanes pasal 2 ayat 17-20 ini kok tidak ada dalam cerita yang diceritakan oleh Matius, Markus, dan Lukas? Cuma ada di dalam Injil Yohanes. Ini perbedaan yang ketiga dan ini perbedaan yang cukup kuat ya. Kenapa kok tidak ada? Hal yang keempat ya, argumentasi keempat ya. Leon Morris menunjukkan adanya kata-kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Yang digunakan oleh Yohanes dengan yang digunakan oleh penulis dari ketiga Injil yang lain. Tapi saya menganggap ini tidak terlalu penting karena perbedaan seperti itu memang sering terjadi. Dari kata ini misalnya penulis itu menuliskan menggunakan kata Yunani ini, penulis ini menggunakan kata Yunani itu. Ya mau dipaksakan diberikan juga boleh, tetapi saya tidak terlalu menganggap penting dari saya lewati gitu saja. Tapi ada perbedaan ini memang. Dia menunjukkan kata Yunani yang sebagainya. Sekarang yang kelima, saudara. Jamieson, Fawcett, and Brown mengatakan bahwa dalam penyucian bait Allah yang pertama, orang-orang Yahudi hanya menuntut tanda. Penyucian bait Allah yang pertama itu dalam Yohanes pasal 2 itu ya. Yang kita bahas sekarang ya. Orang-orang Yahudi hanya menuntut tanda dan tidak ada jawaban dari Yesus. Dalam Yohanes 2, 18-20. Tapi pada penyucian bait Allah yang kedua, mereka menjadi begitu marah dan ingin membunuh dia. Mereka tidak bisa membunuh karena mereka takut kepada orang banyak. Itu adalah Markus 11 ayat 18 dan Lukas 19, 47-48. Jadi waktu dalam Yohanes 2 itu penyucian bait Allah yang pertama ya. Tanda apa yang kau berikan sehingga engkau berhak berbuat demikian? Yesus berkata rombak dan sebagainya, tapi dia tidak memberikan tanda apa-apa yang lain, saudara. Nah, tapi saudara dalam penyucian bait Allah yang kedua, mereka begitu marah, tiga-tiga itu mengatakan mereka ingin membunuh. Tapi mereka takut pada orang banyak. Sekarang sudah poin C, argumentasi ketiga. Dan mulai memberikan dukungan terhadap pandangan bahwa ada 2 kali penyucian bait Allah. Nah, jadi yang di atas ini poin B-nya 5 perbedaan-perbedaan ya. Sekarang poin C-nya, Leon Morris memberikan dukungan terhadap pandangan bahwa ada 2 kali penyucian bait Allah. Dia berkata bahwa peristiwa seperti itu sangat mungkin terjadi lagi. Karena ini masalah uang. Memang ini belum saya jelaskan. Nanti dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang akan saya jelaskan. Mereka itu dengan membuat bait Allah jadi kayak pasar itu, dapat duit sangat banyak. Bukan hanya pedagang-pedagangnya,
penukar-penukar uang itu. Tetapi itu nanti tentu imam-imam sampai imam besarnya dapat bagian. Saya enggak usah ceritakan sekarang, nanti akan saya ceritakan. Ini bukan masalah uang kecil, masalah uang besar. Orang beli burung merpati, orang beli domba, orang beli lembu. Duit di luar itu enggak laku di dalam bait suci dianggap apa. Jadi kalau mau di dalam bait Allah, uang mereka harus ditukarkan dulu dengan uang yang berlaku di dalam bait Allah. Dan pada waktu tukar, ya sama seperti saudara pergi ke money changer itu saudara ya. Mereka pasti dapat untung. Tapi di sini saya yakin kok mereka dapat untung lebih banyak lagi. Dan kadang-kadang butuhnya sedikit, tapi duit mereka duit besar. Nggak mau tahu. Duit yang lain ini dapat untung juga. Ditukar semua. Mereka nggak mau tukar sedikit lalu kasih sosok dengan tetap uang kafir. Nggak mau. Jadi, saudara, ini masalah uang sangat besar. Dan bagi orang-orang itu, mendapatkan uang merupakan sesuatu yang penting. Pelajaran bagi orang yang tamak. Diobrak-abrik oleh Yesus dengan cara seperti itu. Lagi melakukan hal yang sama. Kenapa pada waktu mereka diobrak-abrik itu mereka tidak ada satu yang melawan dia? Karena mereka banyak, dia cuma satu. Jelas ada beberapa faktor, tapi faktor yang satu, mereka sadar mereka salah. Bukannya mereka tidak sadar, bukannya mereka tidak punya hati nurani, mereka tahu mereka salah. Kan itu loh, tidak berani lawan, dia bantah dengan omongan. Lakukan itu kepada orang yang salah, obrak-abrik di mana, nggak tahu di Surabaya, nggak tahu di Medan, nggak tahu di Jakarta, nggak tahu dari tawur orang dikeroyok, pentungi mati tuh. Kenapa Yesus tidak diapa-apakan? Mereka tidak berani. Mereka tahu mereka salah. Kalau tahu mereka salah, bukankah seharusnya mereka bertobat? Tapi saudara, masalah uang, masalah tanah, kan suatu masalah yang gampang kita bertobat darinya. Karena itu masalah uang dan masalah uang itu sukar bertobat. Maka ini kecil kemungkinannya bahwa penyucian bait Allah yang Yesus lakukan sekali pada awal pelayanannya. Ya pasal 2 itu kan awal. Kecil kemungkinannya itu satu kali tok lalu bisa mempertobatkan mereka untuk selama-lamanya. Besar kemungkinannya mereka mengulang dosanya. Karena dosa tamak, cinta uang itu sangat sukar untuk dibuang. Karena itu Yesus perlu melakukannya lagi pada akhir dari pelayanannya. Saya tidak tahu kenapa dia tidak lakukan bolak-balik. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, lakukan 3 kali atau 4 kali gitu. Dia lakukan 1 kali pada awal, 1 kali pada akhir dari pelayanannya. Memang sangat besar kemungkinan dosa itu terulang. Dan pada dosa terulang, Yesus mengulang tindakannya mengobrak-abrik bait Allah itu. Poin D. Dengan murid menggunakan kata-kata seseorang yang bernama Murray. Saya tidak tahu Murray siapa yang dia maksudkan. Ini kata-kata Leon Morris. Murray membuat suatu argumentasi yang sangat bagus bahwa ada pengadilan di hadapan Kayafas. Di sana ada kesukaran dalam memastikan atau menentukan kata-kata yang digunakan oleh Yesus pada peristiwa ini. Ya, ayat 29 ini saya tidak ngerti, saudara. Ayat 29 dari apa? Jadi saya berikan tanya di sini. Mungkin salah cetak, saya lihat dalam buku aslinya pun, buku fisik, tulisannya ayat 29. Tapi saya kira salah cetak, kalau saya tidak ngerti 29 dari mana ini. Lalu dia berikan ayatnya, Markus 14, 56-59, ini memang cocok.
Jadi dia anggap orang-orang yang memberikan saksi palsu itu kebingungan dengan kata-kata Yesus. Sampai mereka salah mengucapkan kata-kata Yesus, Yesus bilang rombak bait Allah, dikatakan Yesusnya yang mau merombak. Nah, dia berkata, ini bisa dimengerti jika referensi atau hubungannya dengan peristiwa yang terjadi 2-3 tahun sebelumnya. Karena 2-3 tahun sudah lama, mereka lupa. Sehingga mereka mengucapkan saya salah. Hampir tidak mungkin demikian jika peristiwa itu terjadi dalam minggu ini. Minggu itu. Jadi kalau cuma satu penyucian bait Allah, dan itu terjadi pada akhir pelayanan Yesus, maka kata-kata itu baru diucapkan dalam waktu 1 minggu. Mungkin mereka lupa sampai salah begitu. Cuma saudara, apakah argumentasi ini bisa dipakai atau tidak? Saya tidak terlalu, ya bisa aja bisa enggak. Karena mereka tujuannya fitnah kok. Ya mereka sengaja ubah. Mereka ingat pun mereka sengaja ubah. Tapi bagaimanapun ini argumentasi yang diberikan oleh Leon Morris berdasarkan kata-kata orang yang bernama Murray ini. Ini adalah perbedaan yang terpenting. Jadi Yohanes pasal 2 ayat 13-20 terjadi pada awal pelayanan Yesus. Pasal 2 yang kita baru bahas ayat 1-11 itu mukjizat pertama atau tanda pertama yang dia buat. Bentar lagi langsung terjadi peristiwa ini. Berarti ini sangat awal. Yesus boleh dikatakan umur 30 baru mulai dalam pelayanan. Saudara, dalam Matius 21, Markus 11, Markus 11 atau berapa tadi saya salah saya kira 11, enggak tahu lah. Nanti saya cek lagi. Dan Lukas 16 itu terjadi pada akhir pelayanan Yesus. Tentang hal ini William Barclay memberikan penjelasan yang panjang lebar. Berusaha tetap mengharmoniskan. Biarpun yang satu pada awal, yang tiga itu pada akhir. Dia bilang itu bukan dua, tetap satu. Tapi menurut saya penjelasan dia sama sekali tidak memuaskan. Saya hanya memberikan ringkasnya saja, dan saya hanya memberikan bagian-bagian yang ada masuk akalnya sekalipun terlalu salah. Bagian yang saya anggap sangat tidak masuk akal, saya buang. Saudara, Yohanes katanya Barclay hanya peduli pada kebenaran, tidak pada kronologi atau urut-urutan waktu. Jadi, apa yang sebetulnya terjadi di akhir pelayanan Yesus, dia letakkan di awal pelayanan Yesus. Saudara, sebagai jawaban saya berikannya. Poin A, kronologi itu termasuk kebenaran, saudara. Kalau dia dikatakan hanya peduli kebenaran, tapi tidak peduli kronologi. Padahal kronologi itu termasuk kebenaran. Bayangkan kalau suatu cerita sejarah, buku sejarah, dibolak-balik mana terjadi dulu, mana terjadi belakangan. Lalu sidang gereja Nisia terjadi pada abad yang ke-17, pada abad yang ke-16, dan reformasi dibalik, terjadi pada abad yang ke-4 gitu. Nah ya, apakah itu kebenaran? Kronologi termasuk dalam kebenaran. Jadi tidak bisa Yohanes hanya peduli kebenaran. Kronologi yang bolak-balik kapan terjadi ke urusan. Dan jawaban saya kedua, saudara. Sebetulnya Injil yang sering menuliskan bagian-bagian yang seakan-akan tidak sesuai dengan kronologi atau urutan waktu adalah Injil Lukas dan bukannya Injil Yohanes. Saya berikan contoh ya. Misalnya, Lukas 4 ayat 5-12. Bandingkan dengan Matius 4. Ini tentang Yesus dicobai di padang gurun. Lukas membahas pencobaan kedua dan ketiga. Yang oleh Matius ditaruh pencobaan ketiga, Lukas taruh sebagai pencobaan kedua, dan yang Matius taruh pencobaan kedua, Lukas taruh ketiga.
Loh, kok tahu kalau Matius yang benar dan Lukas yang membalik? Karena saudara, dalam Matius setelah pencobaan ketiga, setannya diusir, iblisnya diusir, enyah dan sebagainya. Mana bisa ada pencobaan lagi, mana bisa termasuk pencobaan kedua. Jadi dalam hal ini jelas Matius yang menuliskan secara kronologis, Lukas membalik. Seakan-akan dia tidak kronologis, tapi sebetulnya tidak begitu ya. Dia tidak katakan ini terjadi dulu, ini terjadi belakangan. Dia tidak ngomong spesifik seperti itu. Cuma dia mau menceritakan yang kedua lebih dulu, yang ketiga mau diceritakan dulu, lebih dulu, dari yang kedua belakangan. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Lukas 22 ayat 17 sampai dengan 22. Mari kita lihat saja ya. Lukas 22, 17 sampai 22. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, berarti ini zaman kudus sebetulnya ya. Mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagi karena di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah sudah datang. Telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kamu perhatikan ayat 21 ini. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Berarti Yudas masih di sana kan? Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang tertetapkan, akan lebih celakalah orang yang olehnya ia celahkan. Apakah Yudas ikut perjamuan kudus? Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, mereka perjamuan Paskah. Kan ceritanya setelah perjamuan Paskah, tahu-tahu Yesus lakukan perjamuan kudus. Tapi sebelum Yesus lakukan perjamuan kudus, masih dalam perjamuan Paskah, Yesus celupkan roti ke dalam pinggan itu, kuah atau apapun, berikan kepada Yudas. Yudasnya pergi. Dan dia mengkhianat. Jadi Yudasnya tidak ikut perjamuan kudus. Tapi kalau dilihat seakan-akan di sini nih, loh kok dia seakan-akan ikut, berarti secara kronologisnya diceritakan dibolak-balik. Memang dia tidak berkata ini terjadi dulu, terjadi belakang dan sebagainya. Jadi karena itu saya katakan seakan-akan. Dia punya maksud tertentu yang saya tidak tahu apa. Pembolak-balik seperti itu. Yang jelas memang Injil Lukas itu yang memang seringkali membalik-balik atau seakan-akan tidak sesuai dengan kronologi. Bukan Yohanes. Dan ini sudah saya berikan contohnya. Dan itu pun ya, kalau dalam Lukas ada perbedaan waktu, pembalik-balikan itu ya, itu hanya perbedaan waktu yang sedikit. Misalnya pencobaan kedua dan ketiga di padang gurun itu kan beda waktu sangat sedikit. Demikian juga kasus Yudas keluar antara ikut perjamuan kudus baru keluar atau sebelum perjamuan kudus sudah keluar, itu beda waktu hanya sedikit. Tapi dalam kasus Yohanes ini, kalau dianggap dia itu menulis secara tidak kronologis, perbedaan waktunya sangat besar. Karena Yohanes itu pada awal dari peran Yesus, dan yang dalam ketika kitab Injil yang lain diceritakan pada akhir dari peran Yesus. Berarti beda kira-kira 3 tahun. Yang kedua, Bapak juga mengatakan bahwa pada waktu Yohanes mati, dia belum selesai menyusun Injilnya. Ya sudah ditulis, tapi tidak diatur begitulah. Sehingga akhirnya orang lain mengumpulkannya dan menyatukannya. Orang lain itu tidak tahu kronologisnya yang benar, lalu orang itu meletakkan bagian ini di tempat yang salah. Saudara, ini hanya tebakan yang sama sekali tidak punya dasar apapun.
Dan karena itu saya tetap tidak menerima argumentasi dari William Barclay. Ini orang liberal itu memang mengatakan ini salah, itu salah dan sebagainya. Tapi ya kalau bukan dalam hal seperti itu. Dan saudara, saya menyimpulkan bahwa memang terjadi 2 kali penyucian bait Allah. Yang pertama pada awal pelayanan Yesus, dan ini diceritakan oleh Yohanes. Dan yang kedua pada akhir dari pelayanan Yesus, dan ini diceritakan oleh ketiga kitab Injil yang lain. Nah, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan kata-kata dari Albert Barnes yang saya anggap sangat bagus ya. Dia mengatakan demikian. Transaksi yang diceritakan di sini dalam hampir semua hal mirip dengan yang telah dijelaskan dalam catatan di Matius 21 ayat 12. Ini terjadi pada permulaan atau awal dari pelayanan umumnya, itu yang Matius pada akhir. Pada setiap peristiwa, ia menunjukkan bahwa perhatian yang besar adalah untuk penyembahan atau ibadah yang murni dari Bapaknya. Perhatikan ini ya, ini pentingnya ya. Dia melakukan sampai 2 kali. Satu pada awal, satu pada akhir. Dan pada setiap peristiwa itu, dia menunjukkan bahwa perhatiannya itu sangat besar. Urusan penyembahan atau ibadah yang murni dari Bapaknya. Jangan dikacau balokkan dan karu-karuan, jual beli kambing dan domba dan sebagainya di dalam tukar uang, menjadikan pasar, menjadi salam penyambut dan sebagainya. Yang mana? Saya lanjutkan. Dan satu rancangan besar dari kedatangannya adalah untuk mereformasi penyalahgunaan-penyalahgunaan yang telah merangkak masuk ke dalam penyembahan atau ibadah itu. Dan membawa manusia pada suatu perhatian yang benar untuk kemuliaan Allah. Memang sudah kalau kedatangannya dia itu tujuan utama itu mati ya. Penebusan dosa. Karena itu kita semua masuk neraka. Tapi tujuan-tujuan yang lain, dia juga datang untuk memberitakan Injil, dia datang untuk melayani, dia datang juga menjadi teladan. Dan ini salah satu yang ditekankan oleh Albert Barnes. Salah satu rancangan besar dari kedatangannya adalah untuk mereformasi penyalahgunaan-penyalahgunaan yang telah masuk ke dalam penyembahan atau ibadah itu. Dan membawa manusia pada suatu perhatian benar untuk kemuliaan Allah. Kalau pada zaman itu, urusan keuangan yang kacau balau itu masuk sehingga mengacaukan bait Allah. Saya pikir pada zaman sekarang tidak. Dimulai dengan gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran dan mendirikan gereja memang dengan tujuan untuk cari duit atau bisnis. Tapi banyak gereja, hamba Tuhan banyak. Ngelihat-ngelihat enak ya jadi pendeta ya. Apalagi pendeta gereja besar, wah rakyatnya besar, dikasih rumah, dikasih mobil dan sebagainya. Enak. Daripada aku sekolah biasa, sekolah 5 tahun dapat S1, kerja dapat bayaran berapa sih? Ada yang S1 bayaran cuma 3 juta, 5 juta. Pendeta lebih besar. Lebih lagi pendeta khotbah di tempat lain dapat amplop lagi. Lalu dia mikir, saya tidak mau. Daripada aku sekolah, aku kerja buat Tuhan. Ini saya pernah dengar ngomong dengan satu orang, ngomong terang-terangan. Orang ini memang sekolah liberal dan saya tidak anggap dia sebagai saudara seiman. Tapi dia satu gereja dengan saya dulu.
Dan saya waktu itu sudah dipanggil Tuhan, tapi saya belum jadi hamba Tuhan. Belum sekolah teologi. Dan saya tahu dia sudah sekolah teologi, kalau tidak salah dia waktu itu tingkat 3, 3, 4 gitu lah. Dan saya tanya pada dia, kamu tuh dulu dipanggil Tuhannya kayak gimana? Dia bilang gini, aku tuh lulus SMA mikir. Tangan ngomongnya, aku sekolah sekuler, sudah mahal, lulus berapa? Dan daripada gitu aku kerja untuk Tuhan saja. Saudara, sangat banyak hamba Tuhan yang sebetulnya bukan hamba Tuhan. Jadi pendeta karena profesi. Tujuannya dapat duit. Mungkin dia tidak termasuk teologi kemakmuran, tapi tetap tujuannya pelayanan itu duit. Dia merasa lebih makmur hidupnya menjadi seorang pendeta atau penginjil daripada menjadi sarjana apapun, sarjana ekonomi atau apa saja. Pelayanan berapa itu? Kalau gereja seperti ini dipenuhi dengan orang-orang seperti ini yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan panggilan Tuhan. Ini gereja kacau balau, saudara. Orang ini boleh jadi bukan teologi kemakmuran, tapi sama saja. Ada satu pendeta lagi yang memilih masuk dalam satu gereja. Karena gereja itu gereja besar dan pasti memberikan dia, ya disebut istilah HR atau biaya hidup atau apapun yang cukup, bahkan lebih dari cukup dibandingkan masuk gereja kecil. Dan itu implisit dalam kata-katanya, tapi jelas. Jika saya langsung tahu, wah ini laki-laki. Orang yang sebetulnya tidak ada panggilan Tuhan. Jadi pendeta hanya untuk profesi. Jadi setiap gereja itu sebetulnya mesti sangat waspada terhadap hal-hal seperti ini. Saudara bukan mendapatkan seorang gembala, hanya mendapatkan seorang upahan. Ya, Yohanes pasal 10 itu ya. Yaitu gembala. Kalau orang upahan, kalau gembala saudara, dombanya diterkam atau apapun, dia lawan mati-matian. Tapi kalau kalau orang upahan, dombanya diserang binatang buas, lari dia. Wong dia butuh upahnya kok korbankan nyawanya, gila apa? Pastikan pada waktu saudara mencari seorang hamba Tuhan. Bukan hanya bahwa dia itu pintar, dia bisa berkhotbah, dia punya gelar doktor atau apapun. Pastikan bahwa dia bukan mencari uang. Dan tidak pernah sebetulnya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya menjadi hamba Tuhan itu tidak pernah karena keinginan saya. Kalau hanya tergantung keinginan saya, 1000% saya tidak bakal jadi pendeta. Nggak pernah mau, nggak pernah kepingin, nggak pernah senang. Tapi saya yakin mutlak panggilan Tuhan. Ya sudah, daripada jadi kayak Yunus. Saya sudah berjanji pada waktu pergumulan terjadi. Bukan saya yang memulai pergumulan, Tuhan yang memulai. Dari saat teduh saya. Dan saya mulai merasa, wah, jangan-jangan dia kepingin saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan kalau engkau pengen aku jadi hamba Tuhan, ini perubahan drastis luar biasa dalam kehidupanku. Aku sama sekali tidak pengen itu. Jadi aku mau dengan satu syarat. Berikan aku pergumulan ini sedemikian rupa sampai aku yakin 100% tanpa keraguan sedikit pun bahwa engkau memang panggil aku jadi hamba Tuhan full time. Dan Tuhan turuti, saudara. Setelah bergumul selama 7 bulan, saya yakin mutlak tanpa keraguan sedikit pun
Dia minta saya tinggalkan ITS saya yang sudah tingkat 5 tanpa menyelesaikan. Dan nah sekarang setelah saya jadi hamba Tuhan, apalagi setelah puluhan tahun jadi hamba Tuhan, saya tahu bahwa itu adalah yang paling cocok untuk saya. Saya kan waktu pertama, waduh saya takutnya bukan main. Saya paling takut berdiri di muka orang banyak. Dan waktu sudah mau jadi hamba Tuhan dan sebagainya, saya masih belum sekolah dan sebagainya, pernah dalam satu, apa itu, camp kalau tidak salah, dibagi dalam kelompok-kelompok, saya dipaksa untuk doa. Jadi doa cuma 5 orang sudah di rumah, tapi kan doa sendiri. Ini 5 orang doa bergilir. Si A lalu si B, si D, kamu doakan ini, kamu doakan ini. Saya doa cuma 5 orang itu loh, suaranya gemeter-gemeter. Saya bukan orang yang secara alamiah lalu berani berdiri depan umum dan bisa ngomong depan umum. Tapi ternyata dilatih. Ternyata bisa, dan sekarang saya tidak pedulikan hal itu. Tidak takut. Betul, kalau yang bisa ya saya yakin memang dipanggil Tuhan. Dan saya berusaha mati-matian sekalipun godaan itu selalu ada pada diri semua hamba Tuhan. Jangan uang itu ikut ambil bagian dalam keputusan saya dalam apapun. Misalnya ya, saya sudah diundang oleh suatu gereja A katakanlah. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Kalau saya diundang lagi oleh gereja B pada tanggal dan jam yang sama. Karena saya tahu gereja B ini biasanya kalau memberikan HR besar. Beda banyak. Gereja A itu berikan gereja HR kecil. Kan ada godaan atau tidak dalam diri saya? Ada. Saya dibatalkan aja gereja A ya. B ini kan dia lebih banyak ya. Tapi saya tidak pernah lakukan itu. Godaannya ada. Saya bilang, tidak. Janji. Janji saya itu harus saya tepati. Hanya membatalkan janji demi duit. Ya. Melayani dalam gereja juga. Pada waktu saya pulang dari Amerika, ada satu gereja besar. Mau panggil saya dalam pelayanan di gereja itu. Mau dimasukkan ke gereja dia. Saya tahu, kalau saya masuk gereja itu, wah pasti enak. Soal duit, pasti enak. Gereja kaya. Tapi dia yang manggil saya juga pendeta di gereja itu. Dan dia tanya, Pak Budi senang besuk apa enggak? Ya, saya ngajar. Dan karunia saya ngajar. Wah, jemaat gereja kami itu tidak peduli ajarannya bagaimana. Yang mereka senang itu besuk. Pendeta selain besuk mereka senang, ajarannya bagaimana, tidak terlalu pusing. Saya ada pendeta ngakui gerejanya, jemaatnya seperti itu kok diam saja gitu ya. Kalau saya punya jemaat seperti itu, tak labrak habis-habisan. Dia kepingin besuk, malah saya tidak sudi besuk. Dia tidak mau pelajaran, saya kasih pelajaran, dan mau pergi dari gerejaku. Saya tolak gereja itu, permintaan dia untuk saya menjadi hamba Tuhan di gereja itu. Saya dipanggil Tuhan untuk mengajar firman, berkhotbah dan mengajar, itu karunia saya, bukan besuk. Besuk boleh saja dilakukan kadang-kadang, tapi jelas jarang. Kan karunia saya memang. Tapi mengajar, khotbah, debat, nulis, itu karunia saya. Dan itu yang saya konsentrasikan. Saya memilih gereja kecil, mendirikan sendiri, tidak peduli. Tapi pokoknya saya melayani sesuai karunia saya.
kepada semua yang adalah hamba Tuhan. Pikirkan, saudara melayani karena duit, panggilan. Demikian juga masukkan khotbah ke dalam YouTube. Bolak-balik saya melihat hal-hal yang memuakkan dari banyak hamba Tuhan. Yang buat khotbah, asal-asalan, topik-topik yang bombastis, pokok laris. Lalu khotbahnya penuh dengan iklan di tengah-tengah. Di tengah-tengah firman dikasih iklan. Supaya dapat duit lebih banyak. Kami tidak pernah mau, saya bolak-balik mengatakan itu. Itu penghinaan terhadap firman. Bagaimana kita biarkan firman diinterupsi? Loh, iklan diberikan oleh YouTube kan? Memang iklan diberikan oleh YouTube, tapi kita punya hak mengatur kapan iklan diberikan. Dan di semua kota saya, hanya diberikan pada awal dan akhir kadang-kadang. Di tengah-tengah kadang-kadang kebobolan, YouTube berikan. Begitu saya tahu, saya lapor tanda buang. Saya tidak mau. Firman Tuhan tidak boleh diinterupsi seperti itu. Dan saya membuat khotbah asal jadi dengan topik yang bombastis, tapi tidak ada isinya. Saya tidak sudi. Pikirkan panggilan saudara itu mengajar firman atau cari duit. Kalau memang cari duit, saudara ini nabi palsu apa nabi asli ya? So tidak beda dengan orang-orang brengsek yang diobrak-abrik oleh Yesus. Apa saudara kepingin itu diobrak-abrik itu terjadi pada diri saudara? Bertobatlah. Sebelum pengobrak-abrikan itu, yang dulu Yesus akan 2 kali lebih Allah dilakukan terhadap diri saudara. Memang ada godaan. Saya tahu. Saya juga manusia berdosa. Godaan itu ada. Tapi kita lawan godaan itu. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan cukupi kebutuhan keuangan kita. Hati-hati saudara. Uang itu perlahan-lahan masuknya. Tapi makin lama dia makin menguasai. Dan akhirnya menjadi Tuhan dari gereja. Tuhan dari hamba Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan kata-kata selanjutnya. Jadi sekalipun Yesus memulihkan bait Allah pada permulaan dari pelayanannya, tetapi dalam 3 tahun suasana atau adegan yang sama harus diulangi. Lihat Matius 21-12. Dan dari sini kita bisa belajar betapa cepat orang-orang melupakan teguran-teguran atau celaan-celaan yang paling kudus. Dan kembali pada praktek-praktek yang jahat. Teguran yang paling kudus, saudara. Teguran benar. Dilakukan dengan cara keras memang. Makanya jangan bilang orang tidak boleh negur dengan keras. Yesus obrak-abrik ini kurang keras. Dah. Siapa bilang tegur harus lemah lembut? Ini kesalahan yang disengaja. Tidak usah tegur lemah lembut. Harus dengan keras. Obrak-abrik tidak karu-karuan. Tapi teguran itu teguran yang paling kudus. Itu saja. Orang lupakan atau abaikan. Dan kembali pada praktek-praktek yang jahat. Kalau sudah sadar dari dosa tamak atau cinta uang sudah bertobat. Jangan pikir 1 kali pertobatan lalu saudara akan selesai dengan dosa itu. Sepanjang hidup saudara, apalagi kalau itu kelemahan saudara, saudara akan terus bergumul, berjuang, dan bisa sekali jatuh bangun. Tapi usahakanlah perangi mamon itu. Jangan menjadikan mamon sebagai dewa saudara.
Dialah Tuhan yang tetap bertakhta, bukan Mamon. Yang kedua, bahwa tidak ada kekudusan atau kekelamatan dari waktu atau tempat akan menjaga mereka dari dosa. Ini tempatnya khususnya ya. Tempatnya bait Allah. Saya pikir kalau sudah masuk bait Allah atau masuk gedung gereja begitu kalau zaman sekarang. Oh, kalau tempat yang kudus, tempat yang keramat, kita akan terlindung dari dosa. Itu tidak ada kebodohan lebih bodoh dari itu, saudara. Karena justru kalau saudara pergi ke tempat misalnya tempat yang brengsek, tempat pelacuran atau tempat orang pakai narkoba dan macam-macam tempat busuk yang lain, setan sudah tidak perlu goda lagi. Kalau saudara pergi ke gereja, apalagi makin gerejanya Injil, makin gerejanya adalah pihak, makin gerejanya bagus. Setan takut saudara akan bertobat, maka dia menggoda. Sangat mungkin dalam gereja pun terjadi dosa. Dosa ngelamun kayak dosa omong-omong, dosa tidur dalam gereja. Juga waktu jam kebaktian. Justru jam kebaktian tuh setannya mesti hadir paling rajin. Dia rajin, lebih rajin dari saudara dalam jam kebaktian, saya yakin. Apalagi gereja benar. Kalau gereja tetap, mungkin dia tidak datang, tidak usah datang. Karena bagus, tidak usah digoda kok. Gereja sesat kok. Orang rajin ke sana, dia tidak pusing juga. Makanya gereja benar itu suka bertumbuh. Karena setan ngulang terus. Gereja sesat, gereja yang tidak bagus, setan biarkan. Kalau bisa dia berkati. Kasih duit yang banyak. Saya tidak bilang bahwa setiap ada duit banyak itu dari setan. Saya sangat bisa. Gereja sesat diberkati dalam duit yang banyak. Orangnya senang merasa benar lalu tetap dalam kesesatan itu. Jadi adalah kekelamatan atau kekudusan dari waktu atau tempat. Itu bukannya menjaga kita dari dosa, saudara. Itu justru saat dan tempat yang paling membahayakan di mana setan paling banyak bekerja menggoda kita. Karena itu pada saat itu justru tempat itu kita mesti paling waspada. Saya lanjutkan. Dalam bait Allah, persis di bawah mata Allah atau di bawah perhatian Allah. Orang-orang ini segera atau dengan cepat kembali pada praktek-praktek untuk mana hati nurani mereka menegur mereka. Dan yang mereka tahu tidak direstui oleh Allah. Apalagi pada saat mereka butuh duit. Dulu kok enak, di situ dapat duit banyak. Yesus usir. Di situ dapat banyak kok. Ada apa kok rugi lah. Tidak balik itu rugi. Kalau saudara cinta uang atau tamak, saat di mana saudara butuh uang, adalah saat yang sangat membahayakan. Lalu menempuh segala macam cara untuk dapatkan uang. Masa pandemi, banyak gereja kurang duit. Puji Tuhan gereja kita malah tambah bagus dalam keuangan. Saya juga terus terang khawatir. Ya Tuhan, mencukupi. Lebih bagus keuangannya sekarang daripada dulu. Tapi ada gereja-gereja yang pembuli keuangannya banyak. Memang selain perbedaan berkat Tuhan dan Tuhan tidak memberkati gereja satu, Tuhan memberkati gereja lain dan sebagainya. Faktor manusianya ada peranannya. Logika mengatakan demikianlah. Kalau orang-orang itu dari gereja-gereja yang tidak karu-karuan itu, ya gerejanya cuma khotbahnya setengah jam, lalu khotbahnya tidak ada isinya, lalu khotbahnya dia dimasukkan online. Nah, ya siapa yang mau dengarkan dia?
On-site. Orang-orang itu sudah terbiasa datang, ya terbiasa tidak dapat apa-apa, ya sudah datang terus. Dan tetap memberikan persembahan. Tapi pada waktu dilakukan online, lain. Dia enggak ketemu konco, enggak ketemu apa. Lalu, wah, banyak kok. Melalui HP dan sebagainya. Lalu dia harus memberikan persembahan. Dan mungkin juga dia terpukul oleh pandemi juga, nggak tahu. Yang jelas, saudara, kalau orangnya nggak bisa khotbah, lalu memaksakan khotbah online, ya memang akan anjlok. Secara logika seperti itu. Tapi kalau memang dia khotbah nggak laku seperti itu, bukankah dia seharusnya mempertanyakan, apakah memang aku dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan? Mengapa aku khotbah online atau melalui Zoom atau apapun kok nggak ada orang yang mau nonton? Berarti khotbahku nggak bagus. Nggak punya karunia khotbah, nggak punya karunia ngajar, ya berantakan, saudara. Kalau memang tahu nggak dipanggil Tuhan, tindakan yang paling benar, berhenti jadi pendeta, cari kerjaan lain. Orang yang tidak dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, tapi memaksakan dia jadi hamba Tuhan, dia mengacaukan gereja. Dan dia menjadi alat yang bagus bagi setan di dalam gereja. Sekalipun dia Kristen sungguh-sungguh pun bisa mengacaukan. Tuhan maunya dia pelayanan lain, bukan pelayanan hamba Tuhan. Yang saya lanjutkan, saudara. Yang ketiga, kita melihat di sini betapa kuat cinta pada keuntungan itu. Nafsu atau keinginan besar yang menguasai dari umat manusia. Dan memang ini sesuatu yang sangat dipikirkan, ya. Uang itu menguasai kita luar biasa. Betapa itu. Kalau ada dalam diri saudara, ini mati kemudian. Karena itu akan memburuk, memburuk, memburuk. Membuat saudara makin lama makin mendewakan uang. Bahkan kekeramatan atau kekudusan dari bait Allah, kehadiran Allah, upacara-upacara agama yang menimbulkan rasa hormat atau takut tidak menahan mereka dari perdagangan yang jahat ini. Demikianlah orang-orang jahat dan munafik akan selalu mengubah agama jika memungkinkan. Nah, keuntungan. Pendeta yang sungguh-sungguh pendeta pun bisa. Kalau dia cinta uang dan dia tidak berusaha mati-matian membuang itu, dia lalu mengubah agama menjadi keuntungan. Bukan lagi peduli pada penginjilan, pada pengajaran, tapi yang dipedulikan adalah uang, 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 dan uang. Dan bahkan bait Allah ini sanctuary dalam bahasa Inggrisnya, berarti itu ruang suci dan ruang maha suci. Ini tambahan dari saya. Sahabat dan suasana yang paling menimbulkan rasa hormat atau takut tidak akan menahan mereka dari rencana yang sistematis dan salah dari keuntungan. Sistematis tidak peduli dia. Rencananya dilakukan sistematis, rencananya salah, tapi pokoknya dapat duit, titik. Gereja-gereja tertentu lakukan dengan undang pengkhotbah yang menarik orang.
Dia tahu pengkhotbah ini laris, undang pengkhotbah yang laris. Nggak peduli khotbahnya salah. Kalau undang pengkhotbah laris, tapi khotbahnya benar, nggak masalah saya. Tapi undang pengkhotbah yang pinter buat leluson, tapi khotbahnya nyaris tidak ada isi. Atau memang berkarunia sehingga menarik. Tapi ajarannya sesat. Ya aku bisa sesat benar tidak pusing. Yang penting tak undang pengkhotbah ini, kalau dia tak undang banyak yang nonton kok. Banyak yang datang kalau zaman onsite, banyak yang nonton kalau zaman online, maka duit juga banyak dapat. Gereja yang milih pengkhotbah demi dapat duit, ini bukan gereja, saudara. Dan itu rencana yang sistematis dan salah. Banyak sekali gereja seperti itu ya. Dan yang terakhir, begitu kuat nafsu atau keinginan yang merendahkan diri ini. Di dalam kebejatan itu, yang tidak takut kepada Allah, tidak mempedulikan hari-hari sabatnya, bait Allah, yaitu ruang suci dan ruang maha suci, dalam zaman PL-nya, atau baratnya. Kalian tidak peduli pada gereja saudara, hanya peduli duit. Ini kalau pendeta banyak ya, hanya 1 bulan sekali khotbah di gerejanya sendiri. Lalu minggu-minggu yang lain khotbah di tempat-tempat lain. Gereja tetap, lalu dari gereja lain dapat amplop lagi. Saya dari dulu saudara, kalau saya diundang gereja lain ya, pertama saya membatasi undangan itu ya. Dari awal pelayanan. Paling banyak 1 bulan sekali, hari Minggu itu, khotbah di gereja lain. Kalau dalam 1 bulan minggunya ada 2, oh ada 5, maka saya 2 kali maksimum saya keluar. Yang lain saya khotbah di dalam gereja. Dan PA seluruhnya saya, sangat jarang saya operkan orang lain. Sangat-sangat jarang. Kadang-kadang sekali ada orang punya hal yang penting, maka saya gunakan dalam PA. Tapi itu sangat jarang. Kalau sekarang akhir-akhir ini, bahkan sebelum pandemi, saya bahkan tidak pernah khotbah di gereja luar. Dan kalau ada gereja luar itu misalnya ngundang saya, kan bukan pada hari Minggu. Baik sekarang waktu baktian online maupun dulu waktu baktian onsite. Saya tanya dulu pertama topiknya. Kalaupun waktunya saya bisa, saya tanya topiknya. Topiknya ini topik di mana saya harus curahkan waktu terlalu banyak untuk hal itu, saya tidak mau. Karena saya mau belajar untuk gereja saya, sampai ini dapat banyak. Nah, nanti sekarang seperti sekarang karena sudah berpuluh-puluh tahun belajar, bahan saya banyak. Khotbah di gereja lain, saya lihat topiknya. Tinggal bongkar pasang bisa, khotbah di sana cocok memang, saya mau. Tapi kalau saya harus memulai sesuatu yang baru, lalu gereja saya yang terbengkalai, saya tidak mau, karena kewajiban utama saya pada gereja saya sendiri sebetulnya. Dan mereka mencukupi saya tekankan gereja sendiri. Banyak orang-orang yang pernah ngundang saya. Sering saya nolak, saya tanya, temanya apa? Ini, enggak mau. Temanya ganti, aku mau. Temanya itu, kalau lu suka, aku udah ada waktu untuk persiapan untuk gerejaku.
Padahal kalau saya terima kan saya dapat duit. Saya dapat duitnya. Orang yang terus terima seadanya pelayanan. Sampai tidak ada waktu belajar dan memang tidak belajar sama sekali akhirnya. Ini merusak gereja. Mengapa banyak gereja jemaatnya tidak ngerti apa-apa? Karena pendeta yang tidak belajar. Bukan pendeta yang tidak berkarunia. Kalau tidak berkarunia bukan salah dia, tapi ya mestinya tidak berkarunia yang jangan jadi pendeta. Tapi kalau tidak belajar itu salah dia. Saya tidak mau membuang jam belajar saya. Demi uang atau demi apapun. Bisa mati-matian berjuang sehabis-habisan. Bisa betul dengan cara benar memuliakan Tuhan. Dan saya yakin dia akan mencukupi saya. Nggak pernah ada saat di mana saya kekurangan, kan pada saat-saat di mana saya dulu geger dengan istri, geger dengan gereja karena masalah itu juga. Saya diskors, saya dipecat. Memang kurang sebetulnya. Tapi dengan mengirim dan sebagainya, Tuhan tetap kirim orang-orang memberi kepada saya. Sehingga saya tetap dicukupi. Saya bikin kesaksian ini untuk orang-orang yang mikir, kalau enggak cari duit di luar, enggak cukup. Saudara punya Allah yang berbeda dengan Allah saya ya. Allah saya itu kalau saya mengutamakan dia akan cukupi saya. Itu tanggung jawabnya dia. Kalau Allah saudara tidak mencukupi saudara, padahal saudara mengutamakan dia, Allah saudara beda dengan Allah saya. Siapapun yang mata duitan, apakah jemaat atau pendeta khususnya, terutama pendeta, cerita pengobrak-abrikan bait Allah ini suatu pelajaran. Tuhan benci sekali. Bait Allah gereja diubah fungsikan demi uang. Tobatlah sebelum saudara diobrak-abrik oleh Yesus. Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan kami melihat betapa bahaya cinta uang tamak. Sampai merusakkan bait Allah, merusakkan gereja. Sampai merusakkan orang-orang yang mau berbakti, orang-orang percaya, dan sebagainya. Asal dapat uang sebanyak mungkin. Kami berdoa untuk semua orang yang punya kelemahan dalam hal itu. Khususnya mereka yang adalah pendeta-pendeta. Dan terlebih khusus lagi mereka yang adalah pendeta-pendeta yang sebetulnya tergolong pendeta-pendeta yang benar. Tuhan sadarkan. Dan kalau mereka tetap ada dalam dosa itu, dan membawa kerusakan kerugian pada gereja, kami berdoa supaya Engkau melakukan hal yang sama dengan cerita yang baru kami bahas. Biarlah Engkau sendiri mengobrak-abrik mereka, menyadarkan, mempertobatkan. Supaya gerejamu dimurnikan. Pelayanan mereka dimurnikan. Dan anak-anak Tuhan mendapatkan Injil dan pengajaran firman Tuhan yang terbaik yang bisa diberikan dan membuat maju kerajaan-Mu di bumi ini.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.